Bismillahirrahmanirrahim. Sabrahu sallallahu sallam fi da'watil hakam ni kaisan ilal Islam. Kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwai Hakam bin Kaisan untuk masuk Islam. Dalam surah Yusuf Allah berfirman, "Wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sesungguhnya tidak putus asa dari rahmat Allah SWT kecuali orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sama-sama dirahmati Allah SWT, kita akan membaca sedikit cerita bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu ajma'in bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lah generasi keemasan Islam, supaya kita mengetahui dan bisa mencontohi, meniru apa-apa yang mereka kerjakan zaman dahulu kala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa minhum." Barang siapa berusaha untuk meniru atau mencontohi satu kaum, maka di akhirat kelak dia akan dikumpulkan bersama orang tersebut. Sehingga kalau kita tahu bagaimana kehidupan Rasulullah, kehidupan para sahabat radhiyallahu ajma'in, semoga kita bisa mencontohinya, dan semoga kelak di akhirat Allah SWT mengumpulkan kita bersama beliau di surganya kelak. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabrahu sallallahu sallam fi da'watil hakam ni kaisan ilal Islam. Wa kharaj bin Sa'd an al-Miqdad Amr qala: "Ana asartu al-Hakam ibn Kaisan fa arada amiruna darb 'unuqi fa qultu da'tu naqdam bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qadimna faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uhu ila al-Islam fa qala فقال عمر: على ما تكلم هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يسلم هذا الآخر الأبد دعني أضرب عنقه ويقدم إلى أمه الهاوية. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبض على عمر حتى أسلم الحكم. فقال عمر: فما هو إلا إن أن رأيته قد أسلم حتى أخذ لي ما تقدم وما تأخر. وقلت: كيف أرد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم به مني؟ ثم أقول: إنما أردت به ذلك النصيحة لله ولرسوله. فقال عمر: فأسلم والله فحسن إسلامه وجاهد في الله حتى قتل شهيدا ببئر معونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ودخل الجنان. InsyaAllah ini merangkan bagaimana kita tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT. Kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwai Hakam bin Kaisan untuk masuk Islam. Ibnu Sa'd dalam riwayat dari Miqdad bin Amr radhiyallahu an, dia berkata, suatu hari saya berperang dengan Umar. Kemudian saya telah menawan Hakam bin Kaisan. Berarti peperangan setelah usai dan beliau menang sehingga bisa menawan Hakam bin Kaisan. Maka pemimpin kami ingin menebas lehernya. Aku berkata, biarkan Hakam bin Kaisan hidup. Kita akan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Hakam bin Kaisan. Kita pun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwainya, mengajaknya kepada Islam. Akan tetapi Hakam ibnu Kaisan bulat, yaitu ngeyel, dan akan menjadi dakwah beliau sangat panjang. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, untuk apa engkau ngomong dengan orang, berbicara dengan orang ini? Demi Allah, dia tidak akan masuk Islam sampai akhir kiamat. Biarkanlah aku menebas lehernya, dan dia akan menyusul ibunya di neraka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima usulan Umar tersebut, sehingga Rasulullah akan mengislam ke Hakam bin Kaisan. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Sungguh saya menyesal telah mengatakan hal-hal seperti itu." Beliau juga mengatakan, "Bagaimana aku mengajukan perkara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau lebih mengetahui perkara itu dari melebihi diriku. Kemudian aku mengatakan, sungguh pada waktu itu aku hanya ingin kebaikan untuk Allah dan Rasulnya." Umar radhiyallahu anhu mengatakan, maka Hakam ibnu Kaisan masuk Islam, kemudian istiqamah dalam Islam, berjuang dengan Islam, berjuang di jalan Allah SWT, sehingga dia mati syahid di belang Bi'ru Ma'unah. Dan Rasulullah SAW ridha dengannya, dan dia akan masuk surganya Allah SWT. InsyaAllah dari cerita ini kita bisa memahami bahwasanya kita sebagai da'i, sebagai guru, apapun itu, jangan sampai kita merasa putus asa ketika apa orang yang diajak kita, yang kita omongi ataupun siapa itu menolak ajakan kita. Karena putus asa adalah dilarang oleh Allah SWT. Dalam surah Yusuf Allah berfirman, "Wa la tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sesungguhnya tidak putus asa dari rahmat Allah SWT kecuali orang-orang kafir. Mungkin ketika kita mendakwainya atau mengajarinya sekarang tidak masuk, tidak mengikutinya, siapa tahu besok atau lusa dia sadar dan mengikuti apa yang kita katakan. Insyaallah ya. Qissah Islami Hashim bin Harb radhiyallahu anhu وأخرج الطبراني بن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وهش بن حرب قاتل حمزة رضي الله يدعو إلى الإسلام، فارسل إلي محمد: كيف تدعوني وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زنا يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، وأنا صنعت ذلك فلا تجد لي من رخصة. فأنزل الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقال وحشي: يا محمد، هذا شرط شديد، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلعل لا أقدر على هذا. فأنزل الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال وحشي: يا محمد، هذا أرى بعد مشيئة
فلا أدري هل يغفر لي أم لا، فهل غير هذا؟ فأنزل الله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال وحشي: هذا نعم. فأسلم. فقال الناس: يا رسول الله إن أصبنا ما أصاب وحشي. قال: هي للمسلمين عامة. وعند البخاري عن عباس رضي الله عنه قال: إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فاقتروا وزنوا فاقتروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين يدعون مع الله إلها آخر إلى آخر آية. ونزل: وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Cerita masuk Islamnya Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb adalah salah seorang budak berkulit hitam. Beliau adalah orang yang membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan imbalan apabila bisa membunuh Hamzah maka dalam perang Uhud maka dia akan dimerdekakan dari perbudakan. Imam Tabrani dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada Wahsy bin Harb, yaitu orang yang membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, mengajaknya masuk Islam. Kemudian setelah utusan datang pada Wahsy, maka Wahsy pun membalas utusan tersebut dan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, bagaimana engkau mengajakku kepada Islam, sedangkan engkau mengatakan barang siapa yang membunuh, menyekutukan Allah atau zina, maka ia akan mendapatkan azab, dan azab itu akan dilipat gandakan pada hari kiamat tersebut, sedangkan ia akan selamanya dalam kehinaan. Sungguh aku telah berbuat semua itu, apakah ada keringanan untuk saya? Jadi Wahsy itu ketika diajak masuk Islam, beliau meminta keringanan, menawar. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah SWT menurunkan ayat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, mengamalkan amal yang saleh, maka dengan semua itu Allah akan menggantinya, menggantikan keburukan dia dengan kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Setelah mendengar ayat tersebut, Wahsy berkata, wahai Muhammad, ini syarat ini berat sekali, kecuali orang yang taubat, beriman, beramal saleh. Mungkin saya tidak kuasa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Maka Allah SWT menurunkan ayat lagi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Maka Wahsy mengatakan, wahai Muhammad, aku mengetahui bahwasanya ampunan ini adalah bagi dia yang dikehendaki Allah SWT, dan saya tidak tahu apakah aku diampuni atau tidak, apakah ada ayat lain selain ini. Maka Allah SWT menurunkan ayat, wahai hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT mengampuni segala dosa. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Maka Wahsy pun mengatakan, ini yang saya mau. Beliau pun masuk Islam. Para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kita telah
melakukan apa yang telah dilakukan Wahsy, apakah ayat tersebut untuk kita juga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ayat tersebut adalah ampunan tersebut berlaku bagi seluruh umat muslim. Hari yang mulia, dari sini cerita ini kita bisa mengetahui bagaimana gigihnya Rasulullah SAW dalam dakwah. Hanya untuk mendakwai satu orang saja untuk masuk Islam, sampai Allah SWT menurunkan 3 kali ayat. Akan tetapi ketika Wahsy bin Harb radhiyallahu an sudah masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, sekarang pergilah kau jauh dari hadapanku. Jangan kau menampakkan diriku dari hadapanku. Kenapa demikian? Karena Wahsy adalah orang yang telah membunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul, tetapi sifat manusiawinya masih ada. Sehingga Rasulullah tidak mau melihat orang yang telah membunuh pamannya sendiri. Tidak hanya dibunuh, tetapi Sayyidina Hamzah radhiyallahu an setelah dibunuh kemudian beliau dibelah dadanya, dibelah perutnya, kemudian dimakan hatinya dan dimutahkan kembali. Bagaimana pedihnya hati Rasulullah SAW ketika melihat paman yang beliau sayangi, paman yang mendukung beliau, melindungi beliau dari gangguan orang kafir, syahid dalam Uhud dalam keadaan perutnya terbelah, kemudian hatinya dikunyah oleh Hindun. Inilah kenapa pada tahun itu Rasulullah SAW sangat bersedih. Harinya mulia, kekalahan umat Islam pada perang Uhud hanya disebabkan satu saja. Dalam Quran dijelaskan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Penyebab kekalahan peperangan Uhud adalah sebagian para sahabat ingin berebut ghanimah. Maka di sini dari Allah SWT dalam Quran, minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Sebagian dari bahasa radhiyallahu an ada yang menginginkan harta benda, ada pula yang menginginkan akhirat. Makanya kita mumpung masih dunia, bagaimana sebisa mungkin dunia hanya di tangan kita, jangan sampai masuk ke hati kita. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya cinta dunia adalah ujung dari semua kesalahan di muka bumi ini. Allah SWT tidak melarang kita mencari harta dunia, tidak. Allah SWT tidak melarang kita untuk mencari harta benda, tidak. Tapi yang dilarang oleh Allah SWT adalah mencintai dunia. Maka kita lihat kesalahan-kesalahan yang terjadi, kemaksiatan, kerusakan sekitar kita itu terjadi karena
seseorang itu mencintai dunia. Contoh, orang korupsi, kenapa dia masih korupsi? Karena hatinya tamak, ingin lebih dan lebih terus. Sehingga seandainya manusia mempunyai 2 gunung Uhud berupa emas, maka dia akan mencari gunung yang ketiga. Dan ketamaan manusia tidak akan selesai sampai debu sampai ke leher dia. Artinya ketamaan manusia tidak akan selesai sampai dia meninggalkan dunia ini. Kita rasa sekarang ini di sekitar kita banyak terjadi kerusakan-kerusakan. Karena apa? Orang mencintai dunia melebihi akhirat. Contoh, orang mencuri karena cinta dunia. Orang melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini karena cinta dunia. Maka suatu hari ada orang datang kepada seorang ulama, seorang sufi. Kelihatannya sufi. Dia berpakaian compang-camping, pakaian penuh dengan tambalan. Tangan kanannya selalu membuat tasbih dan tangan kirinya membawa tongkat, seakan-akan dia seorang ulama besar. Ada seorang datang kepada beliau dengan mengatakan, "Ya Syekh, mohon doakan saya." Maka orang tadi menjawab, "Mengapa Anda datang kepada saya?" Orang yang datang tadi menjawab, "Saya menganggap engkau adalah orang dekat Allah SWT, orang yang zuhud, tidak mencintai dunia dan dekat dengan Allah SWT." Maka orang yang berpakaian compang-camping, yang kelihatan yang selalu megang tasbih mengatakan, "Kamu salah alamat. Kalau kamu meminta doanya jelas makbul di Allah SWT, maka datanglah kepada saudara saya di sana, namanya Fulan ibnu Fulan." Ketika ada orang tadi mencari namanya Fulan ibnu Fulan, dia mendapati Fulan mempunyai rumah yang megah, hartanya banyak, untanya banyak. Ketika dia mendapat seperti itu, maka dia hampir saja mundur dan tidak jadi menemui Fulan bin Fulan. Tetapi orang tadi dipanggil kepada Fulan, "Hai orang, untuk apa engkau datang kemari?" Kemudian orang yang datang tadi menceritakan bahwa saya ketemu ini dan saya diminta doa untuk meminta doa, kemudian saya disuruh datang ke sini. Maka saudaranya yang tadi yang Fulan mengatakan, "Tolong sampaikan kepada saudara saya, jangan terlalu mencintai dunia." Dari cerita ini bisa kita simpulkan bahwasanya orang yang kelihatannya hidup bermewah-mewah, hartanya banyak, hidupnya enak, belum tentu ia lebih mencintai dunia dibanding orang yang kelihatannya zuhud. Untuk itulah bagaimana introspeksi diri kita masing-masing. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sejauh manakah akhirat ada dalam diri kita? Sejauh manakah Allah SWT dalam diri kita? Sehingga dikatakan, bagaimana untuk mengetahui seberapa derajatnya engkau di surga, seberapa derajat engkau di sisi Allah SWT, maka lihatlah bagaimana Allah dalam hati kamu.
ketika mendengar suara adzan, apakah kita langsung ke masjid atau masih meninggalkan atau masih bersibuk dengan kesibukan dunia kita? Kenapa demikian? Karena salat untuk laki-laki yang paling baik adalah di mana adzan dikumandangkan, bukan di rumah bersama istrinya. Makanya kita lihat diri kita masing-masing. Seberapa besar keagungan Allah dalam diri kita, sejauh itulah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Hari yang mulia. Untuk itulah kita membaca cerita para sahabat, cerita Rasulullah SAW, supaya kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW para sahabatnya. Mungkin kita tidak bisa 100%, jangankan 100%, kita bisa mencontoh sampai 10% saja, itu sudah sangat bagus. Tetapi bukan berapa persen kita yang kita cari, tetapi usaha kita untuk meniru sunnah Rasulullah SAW, itulah yang kita cari. Kenapa demikian? Karena dengan usaha kita, mudah-mudahan Allah SWT di akhirat nanti mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW. Insyaallah ya. Mungkin itu saya sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah SWT, ada salahnya dari kebodohan saya dan kekhilafan saya. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.